Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan salam ikan tenggiri. Setelah ucapkan salam, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erik Sabilu Nahar SE. Nomor induk mahasiswa 2510123000869. Saya mahasiswa PPG Prodi Ekonomi, guru tertentu tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pamulang. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran ilmu ekonomi di SMK Negeri 1 Agrabinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan kalian berdiri, lalu cek kerapihan, kebersihannya. Silahkan berdiri. Sudah rapi apa belum? Lihat di sekelilingnya, awas. Ya, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita pembelajaran di pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bapak persilahkan untuk membaca doa. Silahkan dipimpin oleh temannya. Untuk tidak berat sebelum pelajaran mari kita baca doa surat Al-Fatihah yang pertama. Oke, baik semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana adanya untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, Bapak absen dulu ya hari ini. Abdul Rahman, Alia Saputri, Alif Akbar Pai, Depitri, Desi Delianti, Eka Ramdhani, Melani Salmah Munaroh, Hadir. Muhammad Maulana Ibrahim, Sipa Fauzia, Siti Mawatu Jahra, Mutiara Rahmawati. Baik, berarti semuanya hadir atau satu ya tadi ada yang sakit? Oh ya, siap.
Bapak ingin tanyakan ke kalian, apa aktivitas kalian di pagi hari ini? Siapa? Oke. Saya berangkat Melani. ke sekolah menggunakan motor, Pak. Saya berangkat ke sekolah menggunakan motor. Yang lain siapa? Sarapan. Sarapan. Yang lain ada lagi? Membersihkan rumah sebelum berangkat. Itu semua adalah aktivitas kesehari-harian kalian dalam kegiatan ekonomi. Ternyata berbeda, masing-masing orang berbeda. Ada yang tadi menyiapkan sarapan, ada yang tadi aktivitasnya sarapan dulu, ada yang bersih-bersih dulu. Itu adalah pilihan daripada kegiatan ekonomi. Ini ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran di pagi hari ini. Tujuannya pertama yaitu melalui pengamatan fenomena sehari-hari dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi, yang keduanya konsep kebutuhan dan keinginan dengan tepat dalam konteks kelangkaan dan sumber daya. D. Sebagai dasar masalah ekonomi. E. Setelah menganalisis studi kasus dan berdiskusi, peserta didik A. Dapat menjelaskan. B. Konsep kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. C. Dengan memberikan contoh yang relevan. D. Secara mandiri. E. Melalui aktivitas simulasi sederhana dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis konsep pilihan dan biaya peluang dalam mengambil keputusan ekonomi sehari-hari dengan menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak punya sedikit tayangan yang menarik nih buat kalian tonton. Akibat kemarau panjang, salah satu sumber mata air di desa Wanasari, Kecamatan Agrabinta, Cianjur, dijaga oleh anggota polisi karena warga kerap merebut hingga sempat terjadi keributan adu fisik. Hal ini terjadi karena warga takut tidak kebagian air dari sumber resapan air perbukitan dan perkebunan. Di desa ini sedikitnya ada satu dusun di desa Wanasari mengalami krisis air bersih. Sebetulnya kehadiran kami di sini mungkin karena kebutuhan tersebut, karena disinyalir di akhir kemarau ini menghampiri 3 bulan terakhir, adu fisik berkelahi gitu. Apa sih yang kalian lihat dari tayangan video ini? Adakah sangkut pautnya dengan kegiatan sehari-hari kalian? Ya, silakan. Soalnya kalau ada krisis itu sulit beraktivitas sehari-hari seperti mencuci baju dan Oke. Ada lagi? Baik ya. Setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian cek ini barcode-nya, tolong di scan barcode ini, diisi ya. Sudah ngisinya sudah? Oke. Ya, nampaknya tidak elok kalau kita tidak semangat dulu ya, sebelum belajar harus semangat. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silakan kalian berdiri dulu sebentar. Tepuk rimba. Silakan duduk kembali ya. Oke, terima kasih. Baik, sangat semangat ternyata anak-anak ini. Hari ini kalian tolong buat kelompok. Silakan. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang sebelah sini ya. Dibuat lingkaran ya. Dibuat lingkaran. Kalian di sini ada 3 kasus nantinya. Ada kasus tentang kelangkaan air bersih. Yang kedua ada kasus tentang kekurangan guru di daerah terpencil. Silahkan dipilih oleh kalian kasus tersebut. Kemudian cari tahu tuh apa yang langkahnya, mengapa kelangkaan terjadi, apa dampak bagi masyarakat. Tapi sebelum itu, Bapak menjelaskan materi terlebih dahulu, oke? Ini ya materi kita di pembelajaran hari ini, yaitu tentang sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, di sini ada yang namanya alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu
Pertama, ada alat pemuas kebutuhan, segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Terus kemudian ada lagi yang namanya dalam bentuk barang, topi, jaket, HP, motor, dan lain-lain. Kemudian ada jenis alat pemuas kebutuhan. Jenis alat pemuas kebutuhan itu pertama ada alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Kedua, ada alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Ketiga, alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Keempat, alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. Kelima, ada alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. A. Benda ekonomi. Karena sifatnya terbatas, maka untuk mendapatkan benda ekonomi ini harus melalui pengorbanan tertentu. Misalnya, jika ingin memiliki sebuah baju, kita harus membayar dengan uang. Uang merupakan pengorbanan gitu. Jadi kita harus mengeluarkan uang. Kalau kita ingin membeli sesuatu harus mengorbankan uang dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan gitu. Kemudian ada yang namanya benda bebas. Benda yang banyak tersedia di alam sehingga kita dapat dengan bebas memanfaatkan misalnya udara yang kita hirup, laut yang dimanfaatkan untuk membuat garam. Alat pemuas kebutuhannya menurut kegunaannya. Pertama ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Benda yang dapat langsung digunakan oleh konsumen. Misalnya tas, buku, pensil, dan garis. Benda produk, benda yang digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan benda lain yang dapat langsung dikonsumsi, misalnya mesin jahit untuk membuat baju. Itu ya alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Barang mentah, bahan baku merupakan barang yang belum diolah atau barang yang belum mengalami proses produksi. Contohnya seperti pertambangan, terus pertambangan minyak, pohon, ayam, unggas gitu. Terus kemudian barang setengah jadi merupakan barang yang telah mengalami proses produksi tapi belum menjadi barang produksi ya. Produksi akhir. Contohnya seperti apa? Kapas, benang, kain ya. Itu seperti itu. Selanjutnya, barang jadi merupakan barang yang telah siap untuk dikonsumsi. Contohnya seperti jam, koper, kacamata, mobil ya, baju gitu ya, yang dipakai manusia. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungan dengan benda lain. Benda substitusi adalah benda pemuas kebutuhan yang pemakainya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Jadi popcorn digantikan oleh, nah apa ini teh? Kentang goreng ya. Terus mobil digantikan oleh motor digantikan oleh bus ya. Lanjutnya, benda komplementer adalah benda pemuas kebutuhan akan bermanfaat atau mempunyai daya guna yang lebih apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain. Contohnya seperti daya gunanya bakal lebih ya ketika kurang dipakai bersama-sama. Contohnya ini apa ini teh? Roti. Ini apa? Selai. Ini ada apa lagi? Lampu ya, lampu rumah sama bolham kalau disatukan bisa jadi kegunaan yang lebih. Benda inferior merupakan benda yang memiliki kualitas rendah. Contohnya pakaian yang dijual di pasar, loak, beras raskin, mobil bekas. Kemudian ada kegunaan benda pemuas kebutuhan. Benda pemuas kebutuhan diciptakan atau diproduksi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Benda pemuas kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 4 ya. Ada kegunaan bentuk disebutnya from utility. Ada kegunaan tempat disebutnya place utility. Kemudian ada kegunaan waktu time utility. Kemudian ada kegunaan kepemilikan ownership utility. Nah, ini ada lagi kegunaan bentuk ya from utility. Artinya
peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh perubahan bentuk. Contohnya seperti kita menggaji di hutan, menggaji pohon ya, dijadikan kursi ataupun spring bed. Kemudian ada gandum ini dijadikan donat, dijadikan apa gitu kan, bisa seperti itu ya. Itu kegunaan berdasarkan bentuk. Kegunaan tempat, place utility, artinya pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti kapal laut akan berguna di laut daripada di darat. Baju astronot akan berguna jika dipakai di bulan daripada di dunia. Kemudian ada kegunaan kepemilikan atau disebutnya ownership. Artinya kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat gitu. Kalau misalkan dot dimiliki oleh dokter, gak mungkin kan? Itu tepatnya eta jarum suntik dimiliki ku bayi, tepatnya jarum suntik harus dimiliki oleh dokter, oleh kesehatan. Jadi kegunaan kepemilikan di tangan yang tepat akan lebih berguna. Kemudian ada kegunaan waktu, artinya kegunaan suatu benda akan bertambah jika dipakai dapat waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Payung misalkan, kalau dipakai di tempat panas, menurut kalian tepat gak? Kalau dipakai di lagi hujan, tepat gak? Tepat. Kalau lagi puting beliung kita pakai payung, tepat gak? Enggak ya, pasti terbang. Nih, apa yang kalian lihat di sini? Antrian mengambil air bersih bukan? Antrian mengambil air bersih. Berarti di sini ada kelangkaan ya. Kelangkaan air bersih, kelangkaan BBM di sini ya. Di gambar ini. Nah, kelangkaan ini adalah keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Suatu barang atau jasa dinyatakan langka jika permintaan atau kebutuhan konsumen akan barang atau jasa lebih besar atau lebih banyak daripada ketersediaan atas barang atau jasa tersebut. Dan cara untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu. Kemudian, langka dan terbatas barang atau jasa pemuas kebutuhan manusia mengakibatkan nilai-nilai barang ekonomi tersebut menjadi tinggi ya, jadi mahal harganya. Terus kemudian meski di sisi lain kelangkaan tersebut membuat orang menjadi lebih kreatif untuk menyediakan berbagai alat pemuas kebutuhan manusia sehingga mereka memperoleh keuntungan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan, kebutuhan manusia yang terus meningkat sementara sumber daya yang baru belum ditemukan. Yang terakhirnya adalah keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam. Sumber-sumber ekonomi yang langka, apa saja? Ya, ini ada tanah, air, udara, hutan, laut ya. Itu sudah langka ya. Barang tambang logam seperti timah putih, nikel, besi, tambang boksit, emas dan perak ya. Terus kemudian ada barang tambang non logam seperti batu kapur, belerang, fosfat, batu marmer, insan, grafik, aspal, minyak, gas, batu bara, uranium dan sebagainya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Biaya sehari-hari yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang vital. Biasanya merupakan biaya langsung. Ciri-ciri biaya sehari-hari, pertama merupakan prioritas pengeluaran, kedua harus tepat dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa tertunda, jika diperlukan dapat mengorbankan kepentingan yang lain. Kemudian ada biaya peluang, pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil suatu pilihan. Biaya peluang tidak harus berupa uang ya, tetapi dapat berupa waktu ya.
Penghitungan biaya peluang setiap orang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi orang tersebut. Contohnya ketika kamu memilih untuk belajar, maka kamu akan mengorbankan waktumu yang dapat digunakan untuk bersenang-senang dengan teman sebaya. Kalau kalian mau pilihannya mau belajar, mau tekun. Kemudian ciri khasnya biaya peluang. Perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang, bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan pengembalian keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan yang situasi individu. Kemudian sekian dan terima kasih ya. Itu tadi penjelasan oleh Bapak. Silakan diskusikan, kemudian dipresentasikan di depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semangat. Nah, saya ada cerita ya sedikit. Oke. Nah, beberapa pekan yang lalu, saya itu dengan para siswa itu berkeluh kesah tentang guru-guru yang kurang berkualitas. Entah itu cara mengajar yang kurang baik, jarang masuk kelas, jarang menjelaskan, atau bila menjelaskan itu tidak bisa dimengerti. Ada yang sama pengalamannya gitu? Ada. Nah, ada. Nah, ternyata ini merupakan salah satu contoh kelangkaan dalam hal SDM. Apa itu SDM? Sumber daya manusia. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebabnya? Tidak. Nah, kalau begitu, kelompok kami, kelompok 2, akan menjelaskan apa faktor-faktor dan dampak dari kurangnya SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yaitu SDM yang berkualitas yaitu tenaga pengajar atau guru profesional yang memiliki kualifikasi pendidikan formal yaitu sarjana pendidikan dan kompetensi yang sesuai untuk mengajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan terjadi. Yang pertama, faktor geografis atau akses, yaitu lokasi terpencil dengan kesulitan transportasi. Kedua, faktor fasilitas. Minimnya fasilitas pendukung kehidupan seperti listrik, internet, kesehatan yang membuat guru enggan menetap. Ketiga, faktor insentif, yaitu gaji atau tunjangan yang mungkin tidak sebanding dengan tingkat kesulitan hidup di daerah terpencil. Keempat, faktor retensi, yaitu guru berkualitas memilih bekerja di perkotaan atau pusat yang fasilitasnya lebih baik. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Kenapa hal tersebut termasuk masalah kelangkaan SDM? Guru berkualitas adalah bentuk modal manusia. Kelangkaan ini menunjukkan bahwa distribusi dan ketersediaan SDM yang memiliki skill spesifik atau mengajar tidak merata sesuai kebutuhan. Bisa dimengerti? Jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Ada, silakan. Apa pengaruhnya pada masa depan? Apa pengaruhnya pada masa depan? Gitu ya. Pengaruh dari masa depan. Pendidikan yang buruk akan membatasi wawasan dan keahlian siswa, membuat mereka kesulitan melanjutkan dan membatasi peluang menjadi sosial ke atas. Baik, sudah cukup? Sudah terjawab? Nah, baik, sekarang kami akan melanjutkan suatu pilihan opsi-opsi dari pilihan yang sudah diberikan dengan dana yang berjumlah 150.000 tadi. Silahkan dibacakan apa aja opsinya. Biaya per orang 65.000. Membeli novel atau buku baru 1 2 55.000. Sewa lapangan futsal atau basket, biaya sewa bagi 4 orang 40.000. Tiket masuk museum atau pameran seni 35.000. Makan siang di kafe kekinian 75.000. Transportasi pulang pergi, online atau
Nah, itu ada 8 opsi. Dan dari 8 opsi tersebut, kami memilih 3 opsi yang menurut kami dibutuhkan. Di antaranya adalah menonton bioskop, yaitu yang berjumlah 65.000, kemudian tiket masuk museum yang harganya 35.000, dan transportasi pulang pergi yang harganya 30.000. Dan bila dijumlahkan, ya ini sudah ada ya. Bila dijumlahkan total biayanya jadi 130.000. Dari anggaran yang dipunya yaitu 150.000, kemudian terpakai 130.000 dan sisanya 20.000. Mengapa kelompok kami memilih opsi tersebut? Ya, karena ingin mendapatkan hiburan yaitu bioskop tadi, pengetahuan dari museum, dan tetap memastikan kebutuhan dasar di transportasi. Baik, apa ada dua atau 3 pertanyaan? Sudah cukup? Nah, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Febian ya. Udah ada yang tahu? Rigi Febian? Tahu, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi kalian tadi menganalisis salah satu contoh analisis tentang anggaran, analisis biaya. Jadi analisis biaya tadi ada sekitar 150 tadi ya. Totalnya tadi kalian sudah jumlahkan di sini. Sisanya daftarannya sudah ada, sudah ketemu. Sisanya ada sekitar 20.000 ya. Jadi kita simpulkan dulu ya bersama-sama. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia baik alam, modal maupun SDM terbatas atau tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas ataupun terus berkembang. Kelangkaan memaksa individu dan masyarakat untuk membuat pilihan dan mempelajari ilmu ekonomi tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas secara efisien ya, seperti itu. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Berdiri dulu semuanya. Oke. Tepuk WOW. Pakai W. Pakai O. Pakai W. Oh, keren. 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 Oke. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan beberapa materi tentunya ya. Materinya yaitu tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi ya. Cukup sekian, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.